Anime ini menceritakan tentang As Black yang belajar di Akademi Kesatria Naga Unsullivan. Berbeda dari murid lainnya, As sangat kesulitan untuk memelihara dan menunggangi naga. Dia disebut sebagai siswa yang paling bermasalah. Belajar menunggangi dan juga memelihara para naga adalah soal mudah bagi siswa akademi. Suatu hari, naga As terbangun dari tidurnya, namun muncul dalam bentuk yang berbeda, yaitu seorang gadis. Dan yang lebih parah lagi, naga itu sangatlah berbeda, dan dia menganggap dirinya sebagai master, dan As sebagai bawahannya. Demi menyelamatkan seorang gadis, As Black mengorbankan nyawanya sendiri dan terbunuh. Namun, seekor naga yang menjelma menjadi seorang wanita percaya akan kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh As, dan dia pun menggunakan kekuatannya untuk menghidupkannya kembali. Lengan As yang semula hancur kembali tumbuh dalam sekejap. Setengah sadar, As mendapati tubuhnya tidak bisa digerakkan. Saat membuka mata, dia melihat seorang gadis yang memintanya untuk tidak takut. Gadis itu pun mengatakan bahwa dirinya akan merawat setiap bagian tubuh As. Dia pun memperkenalkan namanya sebagai Navi dan mulai melakukan sesuatu yang diklaimnya sebagai ritual. Navi juga menyatakan bahwa mulai saat itu, dia akan mempercayakan dirinya kepada As. Di pagi hari, As terbangun dan menyadari semua itu hanya mimpi. Setibanya di akademi, murid-murid yang melihat As membicarakannya sebagai murid yang paling bermasalah. Mereka juga tidak percaya As yang tidak memiliki PAL mampu menjadi senios. Merasa tidak tahan dengan semua gunjingan yang didengarnya, As pun berniat menghajar mereka. Namun Raymond yang baru saja muncul menahannya dan menasehati As untuk mengendalikan emosinya. As pun merasa kesal dan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa diam saja ketika PAL miliknya diolok-olok. Di kelas, guru pun menerangkan bahwa naga adalah makhluk istimewa. Seikoku yang terukir di tubuh mereka adalah simbol breeder sekaligus kontrak dengan naga Orpan yang berada di dalam tubuh dan nantinya naga tersebut akan menjadi rekan mereka. Tanda tersebut juga merupakan bukti ikatan dengan PAL yang berfungsi sebagai pintu menuju astral flow. Selama PAL mengizinkan, sang majika juga dapat mengendarainya. Sebelum kelas itu diakhiri, guru menekankan sebagai siswa dari Akademi Kesatria Naga Unsullivan, dia meminta mereka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Raymond pun mendekati As yang sedang membereskan buku. Dia mencoba menghibur As dan memintanya untuk tidak memikirkan hal yang dibicarakan oleh orang-orang tentangnya. Namun Raymond juga tidak dapat menutupi rasa penasaran mengapa hanya As yang mampu mengendarai PAL milik orang lain. Obrolan mereka pun diinterupsi oleh suara keras dari Sylvia laut Raymond yang menegur beberapa murid karena mengobrol di depan pintu. Raymond pun mengetahui bahwa Sylvia adalah putri keempat pewaris negeri kesatria. Meski dia adalah orang penting, tetapi sikap angkuhnya membuat murid-murid lain segan untuk berteman dengannya. Saat meninggalkan kelas, Raymond bertanya apakah As akan mengikuti acara balapan Aries no Kiryusai. As pun mengatakan karena dirinya tidak memiliki PAL, maka dia tidak bisa mengikuti acara tersebut. Raymond menduga kalau As mungkin masih mengkhawatirkan lengan kirinya. Meski demikian, dia mengakui bahwa seikoku milik As yang ada di lengan kirinya sangat keren. Para murid yang ada di sekitar mereka pun langsung heboh ketika Rebecca Randall muncul. Selain wajah dan juga tubuhnya yang sempurna, Rebecca adalah maestro terkuat di akademi. Ardragonar pemilik kuhurin yang membuat murid lain mengaguminya. Di halaman akademi, para murid pun berkumpul untuk berlatih tarung bersama naga masing-masing. Tujuan latihan tersebut adalah untuk menguji dasar dan juga kemampuan para kesatria naga untuk bertarung tanpa senjata. Aries no Kiryusai. Tokorode, omae wa race ni denai no ka? Ah, kono uragiri mono! 3年のレベッカ・ランドール会長のお出ましだ。重ねて言うが、稽古相手息を持たずに戦うこの気流格闘術。Karena As tidak memiliki naga sendiri, dia pun meminjam naga bernama Brigitte milik Raymond. Ketika guru mengeluarkan aba-aba mulai, para murid segera maju dan mulai bertarung dengan lawan masing-masing. Serangan pun dilancarkan oleh Sylvia bersama naganya yang bernama Lancelot, yang membuat Raymond kagum dengannya. Sementara itu, As bersama Brigitte menerjang lawan mereka dari depan. Dia berencana mengitari naga lawan, lalu menghempaskannya. Tetapi sebelum rencana tersebut mampu diselesaikan, As yang tidak memperhatikan area belakang bertubrukan dengan Sylvia. Guru pun menghampiri As dan memperingatkannya untuk memperhatikan naga lain selain musuh yang dihadapinya. Setelah memastikan tidak ada yang terluka dari insiden tersebut, guru kemudian meminta As untuk tidak mengulangi kecerobohannya lagi. Saat Sylvia mendatanginya, As segera meminta maaf atas kesalahannya. Namun Sylvia menampar As dan memarahinya karena bermain-main. Dia menghina As dan mengklaim bahwa PAL miliknya mungkin sudah mati. Pernyataan tersebut membuat As seketika naik darah dan Raymond buru-buru menahannya. Sylvia pun menantang As bertanding di Aries no Kiryusai. Jika As mampu mengalahkannya, maka dia akan menarik ucapannya dan dia akan meminta maaf. Di pagi hari, As pun terbangun dari mimpi anehnya lagi dengan Navi. Setelah bergegas, dia tiba di akademi dan bersiap untuk mengikuti Aries no Kiryusai.
Rebecca sendiri di depan seluruh peserta untuk menjelaskan tentang acara tersebut. Dia juga memberitahu bahwa pemenang Arias no Kiryusai akan mendapat hadiah berkencan dengannya seharian. Pengumuman tersebut langsung disambut heboh oleh para peserta laki-laki, begitu juga murid lain yang tidak mengikuti Arias no Kiryusai. Raymond bahkan bercanda dan meminta As untuk mengembalikan Brigitte agar dirinya bisa mengikuti Arias no Kiryusai dan mendapatkan kesempatan tersebut. Sylvia kemudian dipanggil sebagai perwakilan peserta untuk memberikan kata sambutan. Sebelum berbicara, pandangannya tertuju kepada As yang berada di antara para peserta. Sylvia pun menyuruh mereka untuk mengabaikan acara dan melakukan yang terbaik. Saat dia turun dari panggung, beberapa murid langsung menggunjing sifat angkuhnya itu. As pun mendengar murid lain di dekatnya juga membicarakan sifat Sylvia. Mereka mengkaitkannya dengan kakak Sylvia yang bernama Julius, yang dikenal sebagai sang pembasmi naga dan telah dieksekusi karena melanggar pantangan terberatnya. 兄も兄なら妹も妹だな。このレベッカ・ランドールが相手の勝負事であろうと全力を表彰台の中央を目指すね。10年以上も前の事件を持ち出して Setelahnya, Rebecca pun memberi aba-aba untuk memulai pertandingan. Para peserta langsung melesat, mengendarai naga masing-masing dan menyusuri jalan kota dan juga rute turnamen. Beberapa dari peserta yang memiliki naga bersayap menempuh perjalanan udara dengan terbang secepat mungkin. Melewati rute demi rute, As terus memacu Brigitte untuk menyalip Lancelot. Saat berhenti di hutan untuk beristirahat, dia menemukan bangkai kapal yang sangat besar. Milgauss berdiri di atas reruntuhan kapal tersebut dan memberitahu bahwa itu adalah kapal tempur udara milik Kekaisaran Zeparos yang digunakan saat perang di masa lalu. As pun terkejut ketika melihat senjata mesin milik Kekaisaran dan menduga bahwa Milgauss adalah tentara Kekaisaran. Milgauss pun menanyakan usia As, dan setelah diberitahu, dia merasa aneh dengan umur 16 tahun, As hanya memiliki naga kecil di dalam tubuhnya. As pun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Milgauss mengetahuinya. Milgauss pun memberitahu bahwa dirinya telah dikutuk sehingga dapat melihatnya. Tiba-tiba, seorang gadis bernama Anya datang dan kemudian menyerang As dan memperingatkannya untuk menjauh dari Milgauss. As pun melarikan diri dari kejaran Anya. Meski di permukaan, kerajaan dan juga kekaisaran memang berdamai, tetapi sebenarnya mereka masih terus berperang. Saat As terjatuh, Anya melompat ke atasnya dan bersiap untuk menghabisinya. Namun melihat keraguan di mata gadis itu, As pun segera menggunakan kesempatan tersebut untuk meloloskan diri. Anya yang berdiri di tepi tebing hampir terjatuh ketika tanah di atas kakinya runtuh. As berniat menolongnya, tetapi Anya malah meraih tangannya dan melemparkannya ke jurang, lalu pergi begitu saja bersama Milgauss. 今俺を殺すのを止めなった今は休戦中だろうが Saat As bertanya-tanya apakah dirinya akan mati seperti itu, tanda di lengannya pun bersinar memunculkan sebuah bola bercahaya. Dia menyentuh bola tersebut dan menyebabkannya pecah berkeping-keping dan memunculkan sosok gadis. As pun menggendong gadis itu dan bertanya-tanya apakah dia adalah pal miliknya. Setelah gadis itu membuka mata, dia langsung meninju As hingga terpental ke sungai. As tidak menyangka gadis itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Gadis itu pun mengomeli As dan memberitahu bahwa dirinya adalah naga. Mengkonfirmasi gadis itu adalah pal miliknya, As pun memperkenalkan diri sebagai masternya. Namun gadis itu menolak dan menyatakan bahwa dirinya lah yang menjadi master. Setibanya di asrama, gadis itu mengambil alih tempat tidur As dan menyuruhnya tidur di lantai. Keesokan paginya, Rebecca dan juga Max mendatangi kamarnya untuk memeriksa pal miliknya. Max pun terkejut saat mengetahui pal As berwujud seorang gadis tanpa pakaian. Gadis itu menyatakan bahwa naga sepertinya memang tidak membutuhkan pakaian apapun. Max melihat tanda keunguan di sekitar tubuh As dan curiga dengan apa yang dilakukan keduanya tadi malam. Namun melihat selimut yang berada di lantai, Rebecca pun menilai kalau keduanya tidak tidur satu ranjang. As mengabaikan omelan gadis itu dan terpaksa menutupinya dengan selimut. Rebecca memberikan pakaian untuk As yang dapat dikenakan oleh gadis tersebut dan memberitahu bahwa Profesor Cromwell akan menyelidiki palnya. Sampai persiapan Cromwell selesai, akademi meminta gadis itu tetap tinggal di asrama. As pun menerima permintaan tersebut dan berjanji akan bertanggung jawab menjaga gadis itu. Rebecca memberitahu bahwa dirinya sudah berbicara dengan bagian pencatatan sehingga As dapat mengambil biaya pemeliharaan pal dan membeli apapun yang dibutuhkan. Diajak jalan-jalan ke kota untuk membeli beberapa keperluan, penampilan gadis itu yang telah mengenakan pakaian pemberian Rebecca menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Saat As memikirkan apa yang harus mereka beli lebih dulu, suara perut keroncongan gadis itu terdengar nyaring. As pun menyindirnya dan tidak menyangka ras naga juga dapat kelaparan. Dia kemudian membelikan krep untuknya dan saat mencicipinya, gadis itu langsung menobatkan krep sebagai makanan utamanya. As pun memberitahu kalau krep hanya cemilan dan gadis itu adalah naga, maka seharusnya dia memakan daging. Tiba-tiba gadis itu pun terkulai lemah dan mengeluh rasa panas yang menjalar di tubuhnya. ドラゴン並みだな。何から買うかな。こ
この私に意見しようっていうの？このアンサルクレープ！ As pun mulai panik saat gadis itu mulai melakukan hal yang tidak-tidak kepadanya dan menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Tepat pada saat itu, Sylvia muncul dan memarahi As karena berbuat mesum di depan umum. Terlebih, pakaian yang dikenakan oleh gadis itu adalah seragam akademi mereka. As ingin menjelaskan, namun bersin keras yang dikeluarkan oleh pal miliknya membuat angin bertiup dan mengibarkan rok Sylvia. Secara tidak sengaja, As pun dapat melihat celana dalam Sylvia dan kesulitan untuk mengalihkan pandangannya. Sylvia mengamuk dan langsung meninju wajah As. Setelah mendengar penjelasan As, dia pun memarahinya karena memberikan krep yang mengandung antar untuk naga. Pelayan Sylvia yang bernama Cosette telah memberikan penawar antar untuk gadis itu yang akan membuatnya segera membaik. Sylvia menjelaskan, antar untuk naga memiliki efek seperti alkohol yang dikonsumsi oleh manusia. Dia pun memperingatkan As untuk tidak memberikan apapun yang mengandung antar kepada naga di bawah umur. Saat Sylvia terus mengomeli kecerobohan As, Cosette mengingatkan alasan awal mereka mencari laki-laki tersebut. Sylvia pun mengungkapkan bahwa dia datang untuk meminta maaf atas ucapannya tempo hari. Setelahnya, As pun mengajak gadis naga berkeliling kota untuk membeli beberapa keperluan. Menjelang siang, mereka beristirahat di bangku taman dekat air mancur. Saat itu, As baru sadar bahwa dirinya perlu menamai palnya. Karena tidak memikirkan hal tersebut sejak lama, dia pun memberi nama Eko untuk gadis tersebut. Seikoku di lengan As bersinar tanda bahwa kontraknya dengan Eko telah dibuat dan Astral Flow milik gadis itu telah bergabung dengannya. Eko pun mengatakan bahwa nama yang diberikan As sangat indah dan dia sangat menyukainya. Setelah itu, As mengantar Eko ke toilet umum. Namun beberapa saat berlalu, gadis itu tidak kunjung keluar. Ketika As berniat memeriksa ke dalam, Sylvia yang berjalan tidak jauh darinya pun salah paham dan mengira As ingin mengintip. As pun segera menjelaskan dan kesalahpahaman pun terselesaikan. Mereka kemudian memeriksa ke dalam toilet dan hanya menemukan topi Eko yang tergeletak di lantai. Cosette juga menemukan pecahan batu naga Fafnir dan Sylvia meyakini batu tersebut digunakan oleh seseorang untuk menculik Eko. As pun teringat saat mereka duduk di bangku taman dekat air mancur, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Mengiraannya adalah pemilik Eko, dia berniat pergi mencarinya. Namun Sylvia menahannya dan mengingatkan tentang Astral Flow As yang telah bergabung dengan Eko. As pun melepaskan perban yang melilit lengannya dan memusatkan perhatiannya pada Seikoku. Saat dia mencoba memikirkan Eko sekuat mungkin, Seikokunya menyala dan memunculkan beberapa kupu-kupu yang terbang mengitarinya. Sylvia kemudian memberitahu kalau kupu-kupu itu hanya bisa dilihat oleh As dan akan menuntunnya menemukan Eko. Di suatu tempat, Eko ditahan oleh Cromwell dan akan dijadikan objek penelitian. Cromwell bertanya-tanya mengapa seekor naga menjelma menjadi seorang gadis. Eko pun menegaskan bahwa dirinya juga tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Cromwell tidak percaya karena dia yakin Eko dan juga As berbagi semua informasi saat berada di Draguard. Eko pun mengatakan bahwa semua ingatannya pada waktu itu telah tercerai-berai. Dengan demikian, Cromwell tidak memiliki pilihan lain untuk menemukan jawaban selain membedah Eko. As tiba di suatu kastil dan saat berlari menyusuri lorongnya, dia mendengarkan teriakan Eko dari balik ruangan yang terkunci. Sylvia pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pintu, dan saat mereka masuk, As pun menuntut Cromwell menjelaskan apa yang ingin dia lakukan kepada palnya. Cromwell menjelaskan meski hal yang dilakukannya terkesan seperti penculikan, tetapi dirinya hanya menerima permintaan dari akademi. Tetapi As tidak peduli dan meminta Cromwell mengembalikan Eko. Cromwell menolak dan mengaktifkan Dark Mother Lullaby untuk membuat As, Sylvia, dan juga Cosette tertidur. Saat Eko berteriak dengan frustasi, Seikoku di lengan As menyala dan membuatnya mampu berdiri kembali. As pun menjatuhkan Cromwell dan berhasil menyelamatkan Eko. Keesokan harinya di sekolah, As dan juga Sylvia terkejut melihat Cromwell di akademi dan memperkenalkan dirinya sebagai guru baru. As pun dipanggil ke ruangan OSIS oleh Rebecca dan ditawari untuk bergabung dengannya. Sementara itu, Sylvia sedang membersihkan kulit Lancelot sambil membiarkan naga tersebut minum. Berkat Lancelot yang dapat tumbuh menjadi maestro, Sylvia sangat senang dirinya berhasil menjadi kesatria naga. Dia menetapkan Ark Dragonar sebagai target yang harus dicapai berikutnya untuk menepati janji yang pernah dibuatnya kepada seseorang. Sylvia teringat dengan As dan bertanya-tanya teknik apa yang digunakan laki-laki itu sampai mampu mengendarai pal milik orang lain. Perhatian Sylvia pun teralihkan ketika mendengar suara seseorang yang memberitahu tentang naga yang mengamuk. Dia bergegas dan bergabung bersama beberapa penjaga yang sedang berusaha menjinakkan naga tersebut. Kembali ke ruangan OSIS, Rebecca membahas tentang Milgauss, dan jika benar laki-laki itu adalah orang dari kekaisaran, maka akademi jelas akan menjadi sasaran mereka. Bahkan saat perang 52 tahun yang lalu, kekaisaran Zeparos telah salah mengira akademi sebagai gudang militer. Meski Rebecca yakin selama dirinya dan juga Kuhurin masih ada di akademi, semuanya akan aman. Namun dirinya tetap membutuhkan bantuan As sebagai anggota OSIS. As pun tampak bingung untuk memutuskan, dan Rebecca setuju untuk memberinya waktu berpikir. Tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh pengumuman status siaga tingkat 2. Saat melihat keluar melalui jendela, As dan juga Rebecca melihat Sylvia tengah menunggangi naga yang mengamuk.
As mengomentari tindakan berbahaya dari Sylvia, tetapi Rebecca mengetahui bahwa Sylvia adalah orang yang sangat membenci kekalahan. Karena As mampu mengendarai naga apapun, maka Sylvia juga tidak ingin kalah darinya. Rebecca melompat dan memanggil Kuhurin. Dia menggunakan ak naganya dan berhasil mengatasi naga tersebut. Di taman, saat As memikirkan Rebecca dan juga Sylvia, Eko tiba-tiba menjewernya. Gadis itu marah karena As mengabaikan pertanyaannya. As pun menjawab pertanyaan Eko dan menjelaskan sejarah tentang patung Durham Laut Raymond sebagai paladin pertama. Ketika keduanya pun mengobrol lebih jauh, Anya yang berdiri tidak jauh dari mereka kemudian berbalik dengan panik dan bersembunyi di gang terdekat. Anya terkejut menyadari As rupanya masih hidup, dan dia kebingungan untuk menjelaskan hal tersebut kepada Milgauss. Di atas menara, Milgauss pun menanyakan laporan dari penyelidikan Anya. Gadis itu memberitahu semua orang bersikap sangat biasa seakan telah melupakan perang di masa lalu. Milgauss tidak terkejut, mengingat Anne Sullivan adalah kota yang ramah dan warganya tidak pernah berpikir menggunakan naga sebagai senjata. Namun karena kesal dengan ketenangan kota itu, Milgauss pun memanggil naganya yang bernama Nekromansia. Saat naga tersebut muncul di tengah kota, Eko bisa merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Para warga berlarian dengan panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. As, Rebecca, Sylvia, dan juga Eko tiba di sana untuk menghadapi sang naga. Eko pun memerintahkan naga itu untuk pergi, tetapi dia malah ditangkap dan dijerat. Nekromansia menembakkan serangan berdaya ledak mengerikan yang langsung menghancurkan gedung-gedung besar di kota. Rebecca pun memanggil tombak raksasa, dan meski serangan tersebut mampu menghancurkan kepala naga, namun Nekromansia memiliki kemampuan beregenerasi yang membuat kepalanya tumbuh kembali dalam sekejap. Rebecca berusaha menahan serangan naga tersebut dan memerintahkan As untuk membawa Sylvia pergi. As pun segera berbalik menghampiri Sylvia, tetapi gadis itu membeku dengan wajah pucat dan juga tubuh gemetaran. As pun memanggil-manggil Sylvia dan terpaksa menamparnya untuk membuat gadis itu sadar. Dia meminta Sylvia untuk memanggil Lancelot agar dirinya dapat pergi mendekati Nekromansia untuk menjinakkannya. Pada saat itu, Eko yang dijerat oleh naga tidak mampu melepaskan diri dan ditelan ke dalamnya. Kehilangan kesadarannya, Eko pun dipindahkan ke suatu tempat dan bertemu dengan Navi. Dia diberitahu bahwa tempat tersebut adalah wadah mendiang para naga. Navi menjelaskan bahwa dirinya adalah kepribadian yang lahir untuk menuntun Eko sampai dewasa. Dia menunjukkan gambaran di mana As sedang bertarung untuk menyelamatkan Eko dan meredakan amukan Nekromansia. Navi membenarkan bahwa As memiliki kemampuan untuk menjinakkan semua naga, tetapi dengan kekuatannya yang sekarang dan tanpa memiliki ark, dia tidak akan bisa mengalahkan Nekromansia. Sementara itu, As dan juga Sylvia tampak kewalahan menghadapi Nekromansia karena Lancelot sudah mencapai batasnya, dan tubuh As tidak mampu menahannya lagi. Namun melalui Seikokunya, As bisa merasakan bahwa Eko masih hidup sehingga dirinya tidak boleh menyerah. Eko bisa melihat perjuangan As untuk menyelamatkannya yang membuatnya menjadi terharu. Ikatan yang terjalin di antara mereka membuat Eko mampu menyusun ark yang sesuai untuk As. Tepat ketika As dalam bahaya, ark pun selesai dibuat dan terpasang langsung ke tubuhnya. Dia pun melompat ke atas Nekromansia dan berhasil menjinakkannya. Di atas menara, Milgauss mengajak Anya pergi. Sementara itu, As mengetahui bahwa saat hidup dahulu, Nekromansia rupanya memiliki master. Dia pun mengirim naga tersebut untuk beristirahat dengan tenang dan kembali bersama Eko. Setelahnya, mereka berkumpul di ruangan OSIS. Rebecca mengungkapkan keinginannya sekali lagi untuk mengundang As dan juga Sylvia bergabung dengannya. Sylvia tidak keberatan, dan As juga akhirnya setuju. Untuk merayakan anggota OSIS baru mereka, Rebecca pun mengajak semuanya untuk bersulang. Keesokan harinya, semua murid akademi dikumpulkan di aula untuk diperkenalkan kepada 3 anggota OSIS baru. Rebecca pun mempersilahkan Sylvia dan juga As untuk menyampaikan beberapa kata sambutan kepada para murid. Saat giliran Eko, semua orang malah menertawai aumannya yang alih-alih menyeramkan layaknya naga, malah terdengar sangat menggemaskan. Eko pun kesal dan merasa harga dirinya sebagai naga telah jatuh. Namun, As memberitahu bahwa mereka tidak bermaksud menertawai Eko. Karena penampilan Eko sangat menarik, tawa tersebut adalah cara mereka untuk mengungkapkan rasa suka kepadanya. As juga yakin bahwa semua orang ingin berteman dengan Eko. Dalam sekejap, perasaan Eko pun langsung membaik. Dia kemudian memperhatikan As dan mengomentari tugas pertamanya sebagai anggota OSIS untuk melepas selebaran yang ditempel tanpa izin. Kembali ke kelas, Raymond menghampiri As dan mengusap-usap kepala Eko dengan gemas. As pun menamari Raymond untuk bertukar pal, tetapi Eko tidak terima dan langsung meninjunya. Tidak lama kemudian, Jessica, Lynette, Ward, dan juga beberapa anggota dari Silver Knight Fan Club memasuki kelas.
Mereka datang untuk mencari petunjuk tentang Silver Knight dan bertanya apakah ada di antara mereka yang pernah bertemu dengan sang legenda penumpas nekromansia. Sebagai petugas kedisiplinan OSIS, Sylvia meminta Jessica dan juga anggota untuk keluar, mengingat saat itu masih jam pelajaran. Jessica pun menolak, dan saat dia terus mengatakan segala hal tentang Silver Knight, Ash pun mengomentari kekonyolan yang gadis-gadis itu lakukan. Raymond pun memberitahu, karena Jessica adalah keturunan bangsawan murni, menentangnya sama saja mencari mati. Jessica pun curiga jika Sylvia mengetahui identitas Silver Knight. Ash pun menginterupsinya dan mengingatkan sekali lagi bahwa mereka masih di tengah jam pelajaran. Jessica tidak terima dengan sikap Ash yang diklaimnya sebagai orang rendahan. Rebecca kemudian muncul dan mengomentari sikap Jessica yang suka merendahkan orang. Saat mengetahui kedatangan Rebecca untuk menemui anggota OSIS-nya, Jessica pun menuntutnya memberikan informasi tentang kejadian nekromansia. Rebecca pun mendekati Jessica dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tiba-tiba Jessica berubah panik dan langsung mengajak anggota klubnya untuk pergi. Di ruang OSIS, Rebecca memberitahu bahwa Jessica sebenarnya bukan keturunan bangsawan. Keluarganya secara turun-temurun sudah menjadi pelayan keluarga Randall. Karena sering menyebabkan masalah, Rebecca pun mengancam akan membeberkan status keluarganya. Sylvia bertanya-tanya mengapa Jessica berbohong, dan Rebecca mengungkapkan bahwa Jessica terobsesi dengan kebangsawanan sampai-sampai mengklaim dirinya ke dalam golongan tersebut. Namun jika Jessica dapat menemukan Silver Knight yang tidak lain adalah Ash dan menjalin hubungan dengannya, gadis itu akan benar-benar menjadi bangsawan. Oleh sebab itu, Rebecca meminta Ash untuk menjaga identitasnya rapat-rapat. ベロニカ・ロートレアモン第一ジェシカは執念深い女だからな。その正体がアッシュブレイクだとシルバーナイトと結ばれれば。美味しいの？お前は知らなくていいから。あっさりばっくの姉に当たる。 Berganti ke topik pembahasan berikutnya, Rebecca pun memberitahu bahwa Veronica Lautremont yang tidak lain adalah kakak perempuan Sylvia akan mengunjungi ke akademi untuk melihat dampak serangan nekromansia. Tiba-tiba Sylvia pun menjerit histeris dan bersembunyi ke kolong meja dengan wajah yang ketakutan. Di kota, Anya menerima misi dari Milgauss untuk mencari orang yang telah menjinakkan nekromansia. Kembali ke akademi, Ash bertanya-tanya mengapa Sylvia tampak terguncang sejak diberitahu tentang kedatangan kakak perempuannya itu. Cosette menceritakan bahwa Veronica tidak terpilih sebagai seorang breeder. Agar bisa menutupi kekurangannya, Veronica pun menempa dirinya menjadi ahli pedang tidak terkalahkan dan membuatnya dikenal dengan julukan Sang Iron Blade Valkyrie. Sejak kecil, Veronica diberikan banyak pelatihan yang membuatnya melewati masa paling kelam dan juga kejam. Sejak saat itu, Sylvia pun selalu ketakutan pada kakaknya sendiri. Ash pun pergi untuk berbicara dengan Sylvia, namun Sylvia yang mengetahui bahwa Ash berniat menghiburnya kemudian marah. Dia menolak dengan kasar dan pergi begitu saja. Ash ingin mengejarnya, namun Raymond menahannya dan memberitahu bahwa Sylvia hanya berpura-pura kuat. Malam harinya, Cosette memijat Sylvia dengan minyak lavender untuk membuat perasaannya lebih tenang. Keesokan harinya, anggota OSIS dan juga para guru bersiap menyambut kedatangan Veronica di akademi. Ash pun menasehati Echo untuk bersikap lebih baik kepada Veronica dan berjanji akan memberikan krep untuknya. Dan demi krep, Echo yang awalnya protes langsung setuju menuruti apapun perintah Ash. Beberapa saat berlalu, Sylvia masih juga belum datang. Rebecca yakin karena rasa takutnya Sylvia tidak akan muncul. Dan tepat pada saat itu, Sylvia berjalan dengan percaya diri dan mengambil barisan di sebelah Ash. Pesawat sihir Sylvanus yang membawa Veronica kemudian terbang di atas akademi sebelum akhirnya mendarat di halaman. Veronica berjalan keluar dari pesawat dan berterima kasih atas sambutan yang disiapkan untuknya. Dia memanggil Sylvia dan menyapa adiknya yang sudah tidak dilihatnya selama 4 tahun itu. Sylvia mengatakan bahwa dirinya juga menantikan pertemuan mereka dengan tidak sabar. Namun tiba-tiba Veronica menyerang Sylvia, mengetahui bahwa dirinya dikelabui. Terungkap rupanya Cosette yang hadir dengan menyamar menjadi Sylvia. Veronica menanyakan keberadaan adiknya, dan tepat pada saat itu Sylvia berlari ke hadapannya. Meski berusaha menyapa kakaknya dengan tenang, namun kaki Sylvia jelas terlihat gemetaran. Veronica pun mengomentari hal tersebut dan bertanya apakah Sylvia masih layak disebut sebagai bagian dari keluarga Lautremont. Kecewa dengan sikap adiknya, Veronica kemudian menebas pakaian Sylvia sebagai hukuman. Cosette segera menutupi tubuh Sylvia dengan mantel, sementara Veronica terus mencecarnya. Ash pun menginterupsi Veronica dan menyatakan bahwa mempermalukan anggota keluarga di depan umum bukanlah sifat seorang kesatria bangsawan. Glenn pun menghunus pedangnya ke arah Ash, tetapi Veronica menegurnya. Namun saat mengetahui siapa Ash, Veronica memerintahkan Glenn untuk membawanya. Di tempat yang berbeda, Anya diberitahu tentang kedatangan Veronica di akademi. Seluruh anggota klan yang telah mengetahui hal tersebut kemudian bergegas pergi ke kota untuk membalas dendam. Namun tanpa persiapan apapun, Anya tahu bahwa upaya tersebut akan sia-sia, sehingga dia bergegas pergi untuk menghentikan mereka. Di dalam kapal Sylvanus, Primrose Shelley mendandani Ash dengan pakaian yang tampak seperti seragam pelayan dan mengajaknya melakukan tugas bersih-bersih. Saat beristirahat, Ash pun melihat sebuah buku berjudul Kesatria Naga Suci yang menjadi penyebab rumor Silver Knight muncul. Di kolam pemandian, Veronica pun membicarakan tentang insiden munculnya nekromansia.
Meski meyakini hal tersebut adalah ulah kekaisaran, namun mereka tidak dapat mengumumkannya begitu saja tanpa memiliki bukti. レスかけるだなんてみんなを止めなきゃアイアンブラッドバルキリーが大変だよシャバラ戦場でも同様に恥じらっているつもり王子様お仕事は山積みなのですもう機械化したドラゴンを氷結魔法でこうベリムさんすみませんこいつがシルバーナイトの元に As pun protes mengapa dirinya harus ikut berendam bersama Veronica dan juga yang lain. Dia panik begitu mengetahui air di kolam telah ditambahkan pewangi antar oleh Primrose. As pun menggali-gali air untuk menyelamatkan Echo yang telah mabuk dan tenggelam. Veronica mengungkapkan ketidakpercayaannya mengetahui As dan juga Echo yang masih pemula adalah pahlawan yang mengatasi nekromansia. Tidak lama kemudian, Sylvia dan juga Cosette muncul untuk bergabung dengan mereka. As pun terkejut begitu mengetahui Cosette adalah adik dari Primrose. Sementara Cosette dan juga Primrose menjaga Echo yang masih mabuk karena pengaruh antar, Veronica mengungkapkan bahwa kedatangannya ke akademi adalah untuk membawakan pengajuan pernikahan Sylvia. Semenjak Julius dieksekusi atas tindakannya membunuh naga, masa depan garis kebangsawanan keluarga Lautremont masih tidak menentu. Menganggap Sylvia telah cukup umur, Veronica pun memintanya untuk segera memiliki keturunan. Meski dirinya adalah putri pertama, tetapi Veronica tidak dapat menunaikan tugas tersebut karena hal yang membuatnya tertarik hanyalah militer. Dia sedikit menyesali kematian Julius dan lebih berharap kepadanya untuk meneruskan garis keturunan keluarga Lautremont. Sylvia pun percaya bahwa Julius memiliki alasan tersendiri atas tindakannya. Veronica menyindir sikap Sylvia yang selalu berpihak kepada Julius dan memberitahu bahwa calon suaminya adalah rekan Julius sekaligus salah satu kesatrianya, yaitu Glenn Maguire. Sylvia pun keberatan, mengingat impiannya adalah menjadi Ardragonar bersama dengan Lancelot. Veronica pun mengejek impian adiknya, tetapi As menegaskan jika Sylvia tidak memanggil Lancelot, dirinya tidak akan bisa menjinakkan nekromansia. Tapi Veronica tidak peduli dan menyatakan bahwa semua impian serta ambisi Sylvia tidak lebih dari bualan semata. As tidak terima dan memberitahu usaha keras yang telah dilakukan Sylvia. Dan Veronica mengatakan bahwa besok akan diadakan pertarungan sebagai penghormatan untuknya. Dia meminta Sylvia untuk menunjukkan kemampuannya pada pertarungan tersebut. Pada esok harinya, pertarungan Sylvia akan segera dimulai. Echo berharap bisa bergabung dalam pertandingan tersebut, tetapi karena memiliki wujud manusia, dia kecewa karena tidak bisa ikut serta. Veronica mengatakan bahwa naga adalah spesies yang terbilang cerdas. Dia yakin ada alasan khusus mengapa Echo lahir dalam wujud manusia. Tidak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Sylvia menampilkan aksi awal yang cukup meyakinkan, namun tiba-tiba dia terlempar dari Lancelot dan terjatuh pingsan. Setelah tersadar, Sylvia pun terkejut mendapati As berada di kamarnya. Cosette memberitahu bahwa Aslah yang membawa Sylvia ke kamar. As mengungkapkan kekhawatirannya kepada Sylvia, dan meski Lancelot adalah naga yang hebat, tetapi dia terlalu nekat mengingat lawan yang dihadapinya adalah Kuhurin. Sylvia marah pada dirinya sendiri karena gagal menunjukkan kemampuannya kepada Veronica. As pun berusaha menghibur Sylvia dan memintanya untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Namun Sylvia sudah terlanjur kesal. Dia membentak As dan memberitahu bahwa seharusnya Lancelot menjadi naga Veronica. Saat itu Rebecca mengetuk pintu dan datang bersama dengan Glenn. Pria itu memberi salam kepada Sylvia dan memberitahu kedatangannya untuk memeriksa kondisinya. Glenn juga menyampaikan bahwa besok Veronica akan berkeliling kota. Sylvia mengetahui bahwa dia diminta menjadi pendamping Veronica dan diperingatkan untuk tidak mengacau. Namun Glenn menyelanya dan menjelaskan bahwa Sylvia tidak perlu menemaninya. Dia diminta untuk mengunjungi San Valeria untuk memohon pertobatan. Sylvia pun terkejut dan Glenn menambahkan bahwa Veronica cukup geram atas lemahnya kemampuan adiknya. Saat Glenn hendak pergi, Sylvia bertanya apakah Glenn benar-benar bersedia menjadikan dirinya sebagai istri. Dan Glenn pun mengatakan jika hal tersebut adalah perintah dari Veronica, maka dia akan melakukannya. Keesokan harinya, As, Max, dan juga Rebecca berkumpul di ruangan OSIS. Mereka diminta untuk mendampingi Veronica selama berkeliling kota dan memastikan keamanan sekitar dari Avdoka yang diketahui telah menyusup ke Anne Sullivan untuk membunuh Veronica. Sementara di San Valeria, saat Sylvia berdoa memohon pengampunan, dia bertemu dengan Jessica. Avdoka tiba-tiba muncul dan bersiap untuk menghakimi semua orang yang ada di tempat itu. As pun panik ketika melihat kepulan asap yang berasal dari San Valeria. Mereka pun segera masuk ke kapal Sylvanus untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Begitu panggilan tersambung, Avdoka membenarkan bahwa kedatangannya adalah untuk mengincar kepala Veronica. Tetapi dia juga menyandra Jessica serta beberapa orang yang berkunjung ke gereja dan telah memasang bom mekanis kekaisaran yang siap diledakkan. Avdoka menuntut Veronica untuk datang dan memberitahu setiap kali lonceng berdentang akan ada satu nyawa yang melayang. Setelah sambungan berakhir, Veronica pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan diri. Bahkan dengan kekuatan Sylvanus, dirinya bisa saja membuat seisi gereja hancur berkeping-keping. Sementara itu di gereja, Sylvia juga menjadi salah satu sandera Avdoka. Terungkap rupanya Jessica sengaja mengaku sebagai keluarga bangsawan ketika Sylvia ingin menyerahkan diri untuk melindungi para sandera lain. Kembali ke kapal Sylvanus, Rebecca memberitahu rencananya untuk mengirim As bernegosiasi dengan Avdoka.
Sementara As akan mengulur waktu, Rebecca dan juga yang lain akan melewati jalur bawah tanah untuk tiba di sana. As pun setuju dan meminta bantuan Eko untuk membuatkan art selanjutnya. Eko tidak yakin dirinya mampu melakukan hal tersebut, namun As percaya bahwa dia sudah pasti bisa. Eko akhirnya menyanggupinya, tetapi sebagai bayaran, As harus membelikan 3 krep untuknya. Saat tiba di gereja dan dibawa ke hadapan Avdoka, As pun memberitahu bahwa Meriam Silvanus telah diarahkan ke tempat tersebut, dan Veronica tidak berniat menyerahkan diri. Para sandera pun terkejut dengan kabar tersebut dan langsung mencemaskan nasib mereka. As pun memperingatkan Avdoka untuk tidak memancing amarah Veronica jika tidak ingin mati konyol. Avdoka memberitahu bahwa dirinya datang ke Anne Sullivan untuk mencari adiknya yang hilang. Mengetahui bahwa Veronica juga memiliki adik, Avdoka ingin membuatnya merasakan rasa sakit kehilangan adik tersayang. As pun sedikit terintimidasi dan berharap kepada Eko segera menyelesaikan ark yang dibuatnya. Di saat yang sama, Eko juga tengah berusaha menyusun ark yang dapat menjinakkan bom mekanis secepat mungkin. Saat itu, Anya yang terjebak dan menjadi salah satu sandera mencoba untuk menghibur bayi yang menangis. Namun tangisan keras bayi itu membuat Avdoka terganggu dan memutuskan menjadikan keduanya sebagai korban pertama yang akan dibunuh. Sylvia pun melindungi Anya beserta sang bayi dan mengungkapkan identitasnya sebagai adik Veronica. As pun memperingatkan Avdoka untuk tidak menyentuh Sylvia, tetapi dirinya dijatuhkan oleh anak buah Avdoka dan ditekan ke tanah. Sylvia menegaskan bahwa dirinya adalah seorang putri dan tidak akan diam saja melihat rakyatnya dalam bahaya. Avdoka pun mengayunkan pedangnya untuk menebas pakaian Sylvia dan mempermalukannya di depan semua orang. Sylvia terjatuh sambil memeluk tubuhnya yang telanjang. Sempat putus asa dan hampir menyerah, dia kemudian bangkit kembali dengan tekad baru. Dan tepat pada saat itu, Rebecca dan juga Glenn akhirnya tiba. Pertarungan pun pecah dan semua sandera segera melarikan diri. As berhadapan dengan Avdoka dan hampir dimakan oleh naganya. Beruntungnya Eko menyelesaikan ark tepat waktu dan dirinya mampu menahan naga tersebut. Avdoka pun mengancam akan meledakkan bom jika As berani mendekat. Tetapi dengan senjata yang dimilikinya, As membekukan Avdoka, naga beserta bom tersebut. Semua sandera pun keluar dari gereja dengan selamat. Sementara Jessica yang mengetahui bahwa As adalah Silver Knight yang dicarinya, langsung berhambur memeluknya. Rebecca terpaksa membuat Jessica pingsan dan meminta As untuk menemui Sylvia. As pun memuji keberanian Sylvia dan menggendongnya kembali ke asrama. Keesokan harinya, As pun diberitahu oleh Rebecca. Karena Jessica telah mengetahui identitasnya sebagai Silver Knight, dia telah berhenti dari klub dan diminta menjadi anggota OSIS untuk memastikan kabar tersebut tidak menyebar. Mereka kemudian menemui Veronica dan terkejut saat mengetahui apa yang dilakukan Avdoka adalah bagian dari rencananya untuk memberi pelajaran kepada Sylvia. As pun bertanya mengapa Avdoka bekerja untuk Veronica. Avdoka memberitahu bahwa dia melakukan hal tersebut untuk mencari adik perempuannya yang bernama Samara. Veronica kemudian mengungkit kata-kata Sylvia dengan sengaja untuk membuat adiknya malu. As pun senang melihat hubungan kakak beradik itu telah membaik. Di hari yang lain, Eko terbangun dari mimpi buruk. Dengan malu-malu dia pun memberitahu As tentang sesuatu di kasurnya. As mengira kalau Eko mengeluarkan batu naga Fafnir, tetapi begitu memeriksanya, dia hanya mendapati bekas ompol. Di akademi, Sylvia, Rebecca, Max, Alice Vargan, Jessica, dan juga Luca Serlinen dipilih sebagai peserta yang akan mengikuti camp pelatihan. Namun karena Luca sudah tidak masuk selama 3 bulan, hal tersebut pun menjadi bahan perbincangan para murid. As tidak mengetahui siapa Luca dan mengapa orang-orang terdengar heboh. Raymond pun menjelaskan bahwa Luca adalah sekretaris OSIS, sekaligus kesatria naga termuda berbakat yang pernah terpilih. Bahkan kehebatan Luca berada jauh di atas Rebecca. Raymond juga menebak bahwa peserta yang akan dipilih adalah murid-murid yang berasal dari kaum bangsawan. Namun karena beberapa perubahan, As juga ditunjuk sebagai peserta tambahan. Di ruangan OSIS, As bertanya mengapa dirinya terpilih sebagai peserta camp. Rebecca menjelaskan hal tersebut dikarenakan pal istimewa yang As miliki. Selain itu, bakat kemampuannya dalam mengatasi nekromansia dan juga Avdoka. Akademi pun memutuskan bahwa As adalah murid yang berbakat. Tiba-tiba, terdengar lonceng tanda kebakaran terdengar. As dan juga yang lain bergegas pergi ke ruangan Ras Ekblad, tempat asap mengepul berasal. Namun setibanya di sana, mereka menemukan peti mati dengan seorang gadis tertidur di dalamnya. Terungkap bahwa asap yang mengepul rupanya berasal dari dupa yang dinyalakan oleh gadis itu. As pun mengetahui bahwa gadis itu adalah Luca, peserta yang sempat membuat heboh karena tidak hadir di kelas selama 3 bulan, tetapi terpilih sebagai peserta camp. Rebecca pun memberitahu Luca adalah peri hutan yang berasal dari Las Ekblad yang berbakat dalam meraci obat. Dia kemudian menanyakan tentang Gawain, pal milik Luca. Namun topik tersebut nampaknya membuat Luca menjadi murung karena Gawain masih menolaknya. Setelah meninggalkan ruangan Luca, Rebecca mengungkapkan alasan Gawain tidak mengizinkan Luca menaikinya adalah terletak pada astral flow yang menghubungkan keduanya.
Mengingat Astral Flow merupakan sarana bagi naga mendapatkan energi kehidupan dari masternya, nyawa Gawain berada dalam bahaya jika hal tersebut terus terjadi. Saat kembali ke asrama, As pun membawakan krep untuk Eko. Tetapi dia bingung ketika melihat Eko memakannya sambil menangis. As pun menanyakan apa yang terjadi dan Eko menceritakan tentang mimpi buruknya. Sosok yang muncul dalam mimpi Eko sangat mirip dengan nekromansia, tetapi memiliki 9 mata. Sosok tersebut berukuran sangat besar, memiliki bentuk yang aneh dan tampak seperti iblis. Meski tidak tahu siapa sosok tersebut, Eko merasa dahulu kala dia pernah bertemu dengannya. Keesokan harinya, As melihat Luka berjalan seorang diri di halaman akademi. Dia mengikuti gadis itu dan melihat Luka pergi menemui Gawain. Secara langsung, As melihat sendiri bagaimana Gawain menunjukkan penolakannya terhadap Luka. As pun pergi menemui Rebecca untuk menanyakan cara menolong Luka. Rebecca membahas kejadian saat As menunggangi nekromansia. Dia menduga jika As menunggangi Gawain, dia mungkin dapat mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan oleh naga tersebut. As pun pergi menemui Luka untuk menjelaskan rencananya. Setelah Luka berganti pakaian, mereka pun pergi ke kandang Gawain. Luka mencoba mendekati Gawain sekali lagi, namun penolakan yang sama masih terjadi. Setelah menggunakan arknya, As masuk ke dalam kandang Gawain seorang diri. Naga tersebut menunjukkan sikap agresif dan kemudian menyerang As dari atas. Upaya untuk menjinakkan Gawain gagal, yang membuat As dan juga yang lain khawatir jika Luka mungkin akan menolak untuk ikut dalam camp. As dan juga Eko pun pergi menemui Luka di kamarnya dan memberitahu tentang tempat pemulihan naga yang berada di dekat hutan Nok. Dia yakin jika Luka dan juga Gawain pernah pergi ke sana, hubungan keduanya akan membaik. Luka pun melihat kedekatan As dan juga Eko yang membuatnya teringat dengan kenangan indahnya bersama dengan Gawain. Ingin menciptakan kenangan indah lagi bersama Gawain, Luka pun akhirnya setuju untuk ikut camp pelatihan. Di tempat lain, Milgaus pergi menemui Anya. Dia mengetahui bahwa Anya telah berhasil menyusup ke akademi dan akan menjadi staf komunikasi dalam camp pelatihan untuk memata-matai As dan juga Eko. Milgaus pun menjelaskan bahwa di tepi danau Alones terdapat makam naga agung Willingham, tempat di mana abu jasad para naga muda terkubur. Dia akan menemui Anya di sana dan sampai pada saat itu tiba, dia meminta Anya untuk menjaga jarak dari mereka. Keesokan harinya, As dan juga yang lain berangkat menuju danau Alones tempat camp pelatihan diadakan. Setibanya di sana, Rebecca memberikan pengarahan dan mengizinkan mereka untuk bersantai terlebih dahulu. Para murid perempuan pun segera berganti pakaian renang untuk bermain air di danau. Jessica bersama naganya yang bernama Rhiannon membawa As dan mengajaknya berkeliling danau. Eko yang kesal dengan kelakuan Jessica kemudian meminjam Lancelot dan mengajak Sylvia merebut As. Malam harinya, As melihat Luka berjalan sendirian dan memutuskan untuk mengikutinya. Dia melihat Luka menghampiri Gawain yang tengah berendam di danau. Luka mencoba berbicara dengan Gawain, tetapi sang naga masih menunjukkan sikap agresif. As pun memutuskan menghampiri Luka dan ikut berbicara dengan Gawain. Naga itu mengamuk dan hampir menebas As dengan cakar tajamnya. As pun menggiring Gawain ke dalam hutan dan melompat ke atasnya, dan dia mencoba menjinakkan naga tersebut. Namun Gawain menggunakan sihir pertahanan untuk menjatuhkan As. Kehilangan kesadaran, As pun bertemu dengan Navi di dalam mimpi. Navi menceritakan bahwa 3 bulan lalu, Luka terbang bersama Gawain untuk berlatih. Namun karena terjatuh, Luka pun mengalami trauma dan tidak berani menaiki naga. Merasa hal tersebut terlalu beresiko bagi Luka, Gawain pun sengaja bersikap agresif karena tidak ingin Luka celaka. Navi pun memberitahu bahwa waktu hidup Gawain hanya tersisa 5 hari. Meski begitu, dia percaya As mampu menolong naga tersebut. Setelah tersadar, As pun menceritakan hal tersebut kepada Luka. Sementara itu, Cromwell menemukan makam naga agung Willingham. Di sana dia bertemu dengan Milgaus dan juga Anya. Cromwell pun terkejut ketika menyadari Milgaus adalah Julius. Namun Anya menyerangnya dan Cromwell pun terjatuh pingsan. Terlihat As, Sylvia, Luka dan juga Eko pergi ke makam naga agung Willingham untuk mencari Gawain yang menghilang. Di perjalanan, mereka pun diserang oleh nekromansia yang dipanggil oleh Milgaus. Sylvia tertangkap, tetapi diselamatkan oleh Lancelot. Sementara Lancelot terbang menuju camp, As dan juga yang lain kembali melanjutkan perjalanan. As meminta Eko untuk membuatkan ark untuknya dan berjanji akan melindungi tubuhnya saat dia pergi ke wadah naga suci. Setibanya di makam naga agung Willingham, mereka bertemu dengan Milgaus. Sylvia terkejut begitu mengenali Milgaus adalah kakaknya. Milgaus pun membangkitkan Nuada, naga agung yang mengorbankan nyawanya demi majikan tercintanya sebagai musuh yang harus mereka hadapi. Di dalam wadah naga suci, Navi pun setuju membantu Eko untuk membuat ark. Tetapi dia meminta Eko berjanji akan membuat ark orisinil terbaik untuk As suatu hari nanti. Di kamp perkemahan, Rebecca memimpin para murid bertarung menghadapi nekromansia. Tetapi hampir sebagian besar dari mereka kewalahan dan terjerat sesuatu yang tampak seperti tentakel. Meski Rebecca mampu menghabisi mereka, jumlah yang berdatangan terus bertambah seolah tidak ada habisnya. Kembali ke makam naga agung Willingham, Sylvia berhadapan dengan Nuada, sementara As berusaha menyelamatkan Eko dan juga Luka yang tertangkap.
Saat As berteriak memanggil Eko, gadis itu pun kembali ke wadah naga suci dan membawakan arc yang telah selesai dibuat. Eko memberitahu bahwa arc yang digunakan As lebih dominan untuk bertahan, sehingga tidak bisa sembarangan untuk menyerang. As pun segera menggunakan sihir petrifikasi untuk membekukan beberapa nekromansia yang dipanggil oleh Milgauss. Namun arc yang digunakan oleh As tidak mampu bertahan ketika Milgauss menyerangnya dari jarak dekat. Sylvia pun memerintahkan Milgauss untuk berhenti dan memberitahu bahwa roh Nuada telah kembali ke tempatnya. Menyadari situasi yang kurang menguntungkan, Milgauss memutuskan untuk mundur dan menghilang ke dalam jurang. Saat Sylvia berlari menghampiri Lancelot yang terluka, Luka membawa As terjun ke jurang bersamanya, bertekad untuk menghilangkan traumanya agar Gawain bersedia kembali kepadanya. As pun percaya sepenuhnya kepada Luka. Di perkemahan, Rebecca mulai kewalahan dengan jumlah musuh yang berdatangan. Dia dan juga Max melihat sesuatu di kejauhan bergerak mendekati dan khawatir jika itu adalah nekromansia yang lain. Namun ternyata itu adalah Luka yang datang bersama As dengan menunggangi Gawain. As pun berpegangan erat ketika Luka berdiri dan bersama Gawain mereka melakukan tarian naga, melenyapkan semua nekromansia yang tersisa. Keesokan harinya di asrama, Orletta Blank datang mengantarkan surat dari Paladin untuk Sylvia. Dalam surat tersebut, Sylvia diminta menghadiri kongres antar benua Elysion bersama dengan As dan juga Eko. Dengan menunggangi Lancelot, Sylvia, As, dan juga Eko menempuh perjalanan menuju Fontaine, ibu kota negeri kesatria Laut Tremont, tempat kongres antar benua diadakan. Setibanya di sana, mereka disambut oleh para pelayan kerajaan. Sylvia diminta untuk menghadap Paladin, sementara As dan juga Eko dipandu oleh Frieda ke ruangan lain, di mana mereka bertemu dengan Primrose. Paladin dan juga Sylvia pun berbicara di ruangannya dan membahas kongres antar benua. Sebelum pergi, Sylvia bertanya apakah Paladin benar-benar telah mengeksekusi Julius. Paladin pun membenarkan dan mengingatkan bahwa tindakan Pal membunuh naganya sendiri adalah kesalahan yang fatal. Namun saat meninggalkan ruangan, Sylvia mengetahui bahwa ayahnya berbohong. Sementara itu, As dan juga Eko menghabiskan waktu dengan berkeliling kota. Setelah kembali ke istana, keduanya pun bersiap untuk makan malam bersama dengan Sylvia dan juga Paladin. Saat bertemu dengan Paladin, As pun terkejut karena dirinya akan dinobatkan sebagai kesatria naga. Sylvia pun ikut senang, dan tiba-tiba wajahnya bersemu merah memikirkan jika As mampu menjadi seorang Archdragonar, kedudukannya akan setara dengan para bangsawan dan dapat menikahi seorang putri. Di meja makan, Sylvia membahas ketidakhadiran Kaisar Zeparos di Kongres. Paladin membenarkan dan mengungkapkan bahwa Kaisar Zeparos tidak bisa hadir karena usianya yang sudah tua. Meski demikian, Kaisar telah mengutus keluarga Witterhausen sebagai perwakilan. Sylvia pun menaruh kecurigaan pada hal tersebut, namun Paladin mengingatkan bahwa mereka tidak boleh sampai memicu terjadinya perang. Di kapal udara Witterhausen, Anya bertemu dengan Milgauss dan juga Klaus Witterhausen. Klaus pun memperlihatkan mesin bernama Yggdrasil yang akan digunakan untuk membangkitkan wujud Eko yang sebenarnya dan meminta Anya untuk menculik gadis tersebut. Keesokan harinya, Sylvia bertemu dengan Veronica yang sedang bersama dengan Avdoka dan juga Glenn. Dia menceritakan pertemuannya dengan Milgauss dan meyakini bahwa laki-laki itu adalah Julius. Glenn pun terkejut mengetahui Julius masih hidup dan tidak percaya temannya menjadi mata-mata kekaisaran. Sylvia juga memberitahu bahwa dirinya juga merasakan keberadaan Mordred dalam nekromansia yang menyerang Anne Sullivan. Veronica pun tercengang dan meminta Sylvia tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Martabat keluarga mereka akan benar-benar tercoreng jika kabar Julius masih hidup tersebar. Terlihat Primrose yang membantu Eko memilih gaun yang akan dikenakannya untuk pesta topeng. Saat Eko mengungkapkan perasaan risaunya tentang kedekatan As dan juga Sylvia, Primrose mengatakan bahwa hal yang dirasakan Eko itu wajar, mengingat bahwa Eko adalah naga, sedangkan As adalah manusia. Suatu hari nanti, As akan jatuh cinta pada gadis manusia dan menikahinya. Eko pun tertegun dan tiba-tiba saja dia berbalik dan pergi. Sementara itu, Sylvia mendatangi kamar As dan menceritakan tentang identitas Milgauss yang sebenarnya. Ketika halilintar menyambar, Sylvia pun terkejut dan secara spontan memeluk As. Keduanya hampir berciuman, tetapi Cosette datang dan memberitahu Sylvia bahwa gaun pestanya telah siap. Beberapa saat kemudian, pesta topeng hampir dimulai, tetapi Eko masih belum juga muncul. As pun pergi mencarinya di ruangan lain, tetapi Cosette menyarankannya untuk pergi ke pesta lebih dulu, sementara dirinya akan pergi mencari Eko. Di pesta dansa, As dan juga Sylvia melihat Milgauss datang bersama dengan Klaus. As ingin mendekati Milgauss, namun Sylvia menahannya. Ketika sesi dansa dimulai, Sylvia pun berdansa dengan Milgauss. Dia berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari tahu apakah Milgauss adalah kakaknya, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Setelahnya, Cosette kembali bersama dengan Primrose. Mengetahui penyebab Eko kabur hingga akhirnya dia diculik, Sylvia pun memarahi Primrose atas kata-katanya yang menyakiti Eko. As meyakini Milgauss adalah dalang penculikan tersebut, dan satu-satunya tempat yang memungkinkan Eko berada adalah kapal udara Klaus. Sementara itu, Eko telah ditempatkan di dalam mesin Yggdrasil dan ditembak dengan kekuatan Millennium untuk membangkitkan wujud naganya. Namun karena tidak ada perubahan apapun yang terjadi, tembakan pun dilepaskan sekali lagi dengan jumlah maksimum. Tiba-tiba kapal berguncang dan mesin menjadi tidak terkendali.
Di saat yang sama, Sylvia bersama As menaiki Lancelot menuju kapal Klaus. Seikoku di tangan As menyala, dan meski tidak tahu pasti, dia yakin bahwa sesuatu terjadi pada Eiko. Sesuatu yang tampak seperti telur itu melayang di hadapan mereka, dan As bertanya-tanya apakah Eiko berada di dalam sana. Telur tersebut kemudian pecah, memunculkan sesosok naga yang As ketahui sebagai Eiko. Klaus yang berada di sana menyatakan Eiko sebagai naga milik keluarga Lautremon dan telah menghancurkan kepalanya. Paladin pun menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang naga tersebut, tetapi Klaus menyatakan bahwa Paladin tidak bisa mengelak dari bukti yang ada. Saat Veronica berhadapan dengan Milgaus, dia pun mengetahui bahwa tubuh yang digunakan oleh sosok tersebut adalah milik kakaknya, tetapi jiwa yang mengendalikannya adalah Mordred. Menolak kontrak dengan manusia, Mordred berencana menjadikan manusia sebagai budak, dan Julius yang mengetahui hal tersebut ingin membunuhnya. Jiwa Mordred pun kemudian keluar dari tubuh Julius dan kemudian merasuki Eiko. Julius mendapatkan kesadaran dirinya kembali, dan setelah mengambil alih pesawat Veronica, dia kemudian mengajak As untuk menyelamatkan Eiko. Julius mengatakan selama Navi mampu mencegahnya, Mordred tidak akan sepenuhnya bangkit. Serangan yang ditembakkan Eiko mengenai pesawat yang dikendalikan oleh Julius, sehingga As diminta untuk segera melompat. Sementara itu, Navi membebaskan Eiko yang ditahan di dalam sangkar. Eiko mengetahui bahwa Mordred berniat mengambil alih tubuhnya, dan saat ini As sedang berjuang untuk menyelamatkannya. Navi pun mengatakan As tidak akan mampu menang dari Mordred jika Eiko tidak membuatkan ark untuknya. Saat As terjatuh dari Eiko, Luka bersama dengan Gawain datang menangkapnya. As pun terkejut begitu melihat Rebecca, Max, Raymond, Sylvia, dan juga Jessica datang membantunya. Eiko kemudian menembak As yang terjun ke arahnya, namun berkat ark orisinil yang dibuat oleh Eiko, dia mampu bertahan dari serangan tersebut. Menggunakan pedang Excaliburnya, As pun akhirnya berhasil mengalahkan Mordred dan kemudian menyelamatkan Eiko. Keesokan harinya, Rebecca dan juga yang lain datang menjenguk As. Sylvia memberitahu bahwa kongres antar benua dibatalkan karena semua orang lari kepanikan termasuk Klaus yang kabur begitu saja. Meski demikian, Julius pun merasa lega karena tidak terjadi kericuan berlebihan, dan selanjutnya mereka hanya perlu melakukan perbaikan politik. Setelah ditinggalkan untuk beristirahat, As pun meminta maaf kepada Eiko karena terpaksa menebas sedikit tanduknya. Eiko tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tanduknya akan tumbuh kembali. As pun mengatakan bahwa dirinya adalah kesatria Eiko dan hal tersebut tidak akan berubah. Meski senang mendengarnya, Eiko pun mengungkapkan perasaannya untuk As dan ingin mereka memiliki hubungan yang lebih. Sebagai jawaban, saat Eiko memejamkan mata, As kemudian mendekat untuk menciumnya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini.